Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat bertemu kembali di kuliah online. Hari ini saya akan bahas tentang Davis order crossover. Salah satu bagian dalam algoritma genetika adalah crossover. Crossover adalah proses menyilangkan dua induk untuk mendapatkan keturunan. Salah satu metode atau strategi dalam crossover itu adalah Davis order crossover. Davis order crossover ini adalah strategi crossover yang dibuat khusus untuk representasi kromosom yang berbentuk permutasi. Salah satu syarat permutasi di dalam representasi kromosom adalah setiap nilai yang ada di dalam kromosom itu hanya boleh muncul satu kali saja. Dengan syarat bahwa setiap nilai hanya boleh muncul satu kali saja, perlu sebuah strategi yang bisa menangani bahwa dalam setiap kali terjadi crossover, nilai-nilai yang muncul juga harus memenuhi kaidah itu, yaitu hanya boleh muncul satu kali saja. Nah, Davis order crossover menangani hal ini. Saya akan mengilustrasikan bagaimana proses crossover dilakukan terhadap dua induk. Misalkan saya punya dua induk, satu saya nyatakan dengan warna merah dan satu saya nyatakan dengan warna hijau. Kemudian kita akan melakukan proses crossover dengan strategi ini. Maka langkah-langkahnya adalah pertama, saya potong dua induk ini pada posisi yang sama dengan menggunakan dua pemotongan. Jadi setiap induk nanti akan dipotong pada dua tempat. Dan dua tempat ini sama. Dengan pemotongan ini, setiap induk seolah-olah terpotong menjadi tiga. Ada bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Bagian tengah ini adalah bagian yang akan dipertahankan baik secara nilai maupun secara urutan kepada anaknya. Misalnya, bagian tengah yang merah nanti akan diturunkan ke anak atau ke keturunan pertama, sedangkan bagian tengah dari induk kedua nanti akan diturunkan pada keturunan kedua. Segera ilustrasikan saja bagaimana proses terjadinya crossover. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keturunan yang pertama, maka langkahnya adalah saya ambilkan bagian tengah dari yang merah. Kemudian masih ada bagian yang belum terisi. Bagian yang belum terisi ini kita ambilkan dari induk yang kedua. Caranya adalah hanya mengambil nilai-nilai yang belum muncul di keturunan ini. Bagian yang sudah muncul saya tandai dengan warna ungu. Kemudian bagian yang belum muncul saya tandai dengan warna hijau. Gen-gen yang berwarna hijau ini kemudian kita kopikan ke keturunan pertama dengan cara berurutan. Kita kopikan secara berurutan, kemudian kita tempatkan di tempat yang kosong pun secara berurutan pula. Jadi 3 saya kopikan, kemudian berikutnya 1 saya letakkan di posisi berikutnya, kemudian 2 saya letakkan di posisi berikutnya, 9 saya letakkan di posisi kosong berikutnya yang berarti di sebelah kanannya dari yang sudah terisi yang berwarna merah. Kemudian nilai berikutnya 7 saya kopikan. Jika bagiannya tengah, urutannya sama persis, posisinya sama persis, diperoleh dari induk 1. Sedangkan sisanya itu kita ambilkan dari induk 2, tetapi posisinya berbeda. Hanya urutannya tetap mengikuti urutannya induk 2. Kemudian untuk keturunan yang kedua, bagian tengahnya kita ambilkan dari induk yang kedua.
Selanjutnya bagian yang kosong kita ambilkan dari induk 1 dengan proses yang sama seperti tadi. Yaitu kita isikan gen-gen yang belum muncul di keturunan. Kita kopikan secara berurutan. Jadi urutannya sama, cuma posisinya berbeda sesuai dengan tempat kosong yang ada di keturunan kedua. Jadi 7, 6, 4, 5, 3 yang akan kita kopikan urutannya akan seperti itu dan nanti kita susun di tempat kosong pada keturunan. Kita kopikan 7, ya, kemudian kita kopikan 6 ke urutan berikutnya. Nilai berikutnya 4 juga kita letakkan di urutan berikutnya. Kemudian nilai 5 karena tempat kosong berikutnya ada di sebelah kanan, maka kita kopikan ke kanan. Dan selanjutnya nilai 3, nilai terakhir di tempat terakhir. Jadi bagian tengah kita peroleh dari induk kedua, sedangkan bagian yang lain kita ambilkan dari induk 1, kita kopikan urutannya, kita kopikan nilai dan urutannya, tapi posisinya berbeda. Jika kita peroleh dua keturunan yang berbeda seperti ini, karena kita mengikuti aturan atau dengan cara tersebut, maka dipastikan bahwa keturunannya pun memenuhi syarat permutasi, bahwa setiap nilai hanya boleh muncul satu kali saja. Demikian ilustrasi tentang Davis order crossover. Semoga memudahkan pemahaman kita tentang strategi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.